Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kelompok 1 akan melakukan praktikum sederhana terkait materi larutan buffer, yaitu uji coba larutan buffer. Sebelum itu, biarkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nabila Putri Wika Legitasari, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Azahra Nur Latifah, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Kaisya Rizara, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Dinda Nukalisa, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Selviana Pritami, nomor absen 38. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Cantika Putri, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Stefani Felicia Ong, nomor absen 39. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengidentifikasi sifat-sifat dari larutan penyangga dan larutan yang bukan penyangga. Rumusan masalah dari praktikum ini yaitu yang pertama, bagaimana sifat dari larutan penyangga atau larutan buffer. Yang kedua, larutan apa saja yang termasuk dalam larutan buffer. Yang ketiga, bagaimana sifat dari larutan yang bukan penyangga. Yang keempat, yaitu larutan apa saja yang tidak termasuk dalam larutan penyangga. Sebelum masuk ke praktikumnya, kita perlu tahu dulu nih konsep dasar dari larutan penyangga atau buffer. Sesuai namanya, larutan penyangga atau yang bisa disebut dengan buffer ini merupakan campuran yang ditambahkan untuk menyangga atau mempertahankan nilai pH larutan dari sedikit penambahan asam, sedikit penambahan basa maupun pengenceran. Dengan catatan, hanya mempertahankan sedikit ya, sesuai dengan jumlah mol dari campuran penyusunnya. Berdasarkan campuran penyusunnya, larutan penyangga dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama, buffer asam. Buffer asam merupakan sistem penyangga yang disusun oleh larutan asam lemah dan garamnya yang berasal dari sisa basa kuat. Sistem ini akan mempertahankan pH di wilayah asam. Lalu syarat campuran buffer asam. Yang pertama, disusun oleh larutan asam lemah dan garamnya. Dan yang kedua, garam yang terbentuk berasal dari sisa basa kuat. Lanjut yang kedua, buffer basa. Buffer basa merupakan sistem penyangga yang disusun oleh basa lemah dan garamnya yang berasal dari sisa asam kuat. Sistem ini akan mempertahankan pH di wilayah basa. Lalu syarat campuran buffer basa. Yang pertama disusun oleh larutan basa lemah dan garamnya. Dan yang kedua, garam yang terbentuk berasal dari sisa asam kuat. Berikutnya manfaat larutan penyangga atau buffer. Larutan buffer dimanfaatkan untuk mempertahankan pH dari makanan dan minuman, sehingga rasa dan kualitasnya akan bertahan lama dan terhindar dari bakteri. Beberapa contohnya seperti soft drink atau minuman bersoda, jelly, selai, dan lain-lain. Larutan buffer juga dimanfaatkan untuk mempertahankan pH tetap stabil pada bahan-bahan kimia sehingga terhindar dari kerusakan akibat perubahan pH. Contohnya adalah obat batuk sirup. Nah, kalau gitu kita sudah tahu dasar teori dari larutan penyangga atau buffer. Untuk alat dan bahan, yang pertama kita punya larutan asam yang terdiri dari cuka dan air. Lalu yang kedua kita ada larutan basa yang terdiri dari deterjen dan juga air. Masing-masing asam dan basa ada dua, jadi ada asam 1 dan asam 2, dan juga basa 1 dan basa 2 dengan isi yang sama. Lalu yang ketiga kita juga ada sendok untuk pengaduk. Lalu indikator alam yang pertama ialah bunga telang yang berwarna biru. Dan yang kedua, indikator alami bunga sepatu berwarna merah keunguan. Selanjutnya kita langsung masuk pada praktek. Jadi kita di sini sudah punya basa 1 dan juga asam 1. Lalu indikatornya kita masukkan ke dalam larutan masing-masing. Lalu jangan lupa kita aduk agar terlihat perbedaan yang jelas. Kemudian untuk basa 1 kita masukkan indikatornya. Lalu kita aduk agar merata.
Kemudian untuk praktik yang kedua, di sini sudah ada larutan asam 2 dan basa 2. Kita masukkan indikator alamnya. Kita aduk agar terlihat perubahan warna yang jelas. Untuk larutan asam, ketika indikator bunga telang yang berwarna biru dituangkan ke dalam larutan asam 1 yang berisi cuka dan air, warnanya berubah menjadi ungu. Untuk larutan basa yang pertama, dapat kita lihat bahwasanya indikator alami bunga telang yang awalnya berwarna biru, ketika dituangkan ke dalam larutan basa yang berisi deterjen, warnanya berubah menjadi hijau kebiruan. Lalu untuk larutan asam dapat kita lihat indikator alami bunga sepatu yang tadinya berwarna merah keunguan, setelah dituangkan ke dalam larutan asam yang berisi cuka, warnanya berubah menjadi warna merah cerah. Ini terlihat jelas bahwasanya indikator alami bunga sepatu yang tadinya berwarna merah keunguan, setelah dituangkan ke dalam larutan basa, berubah menjadi warna hijau kepecatan. Masukkan cairan cuka ke dalam gelas secukupnya. Lalu tuangkan air ke dalam gelas yang berisi sabun deterjen. Setelah itu, aduk gelas yang telah diberi deterjen dan dicampur dengan air hingga merata. Selanjutnya, kita akan memasukkan larutan garam ke dalam larutan cuka dan larutan deterjen. Lalu setelah itu diaduk hingga rata pada kedua gelas yang berisi larutan. Setelah itu diamkan beberapa saat untuk melihat perubahannya. Di sini dapat kita amati bahwa larutan asam yang telah dicampur dengan larutan garam tidak mengalami perubahan apapun, begitu juga dengan larutan basa yang telah dicampur dengan larutan garam tidak mengalami perubahan apapun. Baik, di sini saya akan membahas hasil dari praktikum yang telah teman-teman saya lakukan sebelumnya. Untuk percobaan pertama, yaitu indikator yang dimasukkan ke dalam larutan asam dan basa, hasilnya adalah larutan indikator tersebut tidak termasuk ke dalam larutan buffer ataupun penyangga karena larutan indikator tersebut tidak dapat mempertahankan pH-nya saat dimasukkan ke dalam larutan asam ataupun basa. Buktinya adalah saat praktikum dilaksanakan, larutan indikator tersebut yang merupakan bunga telang dimasukkan ke dalam larutan asam dan basa akan berubah menjadi warna ungu dan hijau kebiruan, sedangkan indikator bunga sepatu saat dimasukkan ke larutan asam dan basa akan berubah menjadi warna merah cerah dan hijau pucat. Maka dari itu, indikator tersebut tidak dapat mempertahankan pH-nya karena berubah pada saat dimasukkan ke dalam larutan asam ataupun basa. Sedangkan untuk percobaan yang kedua, yaitu larutan garam yang dimasukkan ke larutan asam ataupun basa, hasilnya adalah larutan garam tersebut termasuk ke dalam larutan buffer ataupun penyangga karena larutan garam tersebut tidak berubah warna saat dimasukkan ke dalam larutan asam maupun basa. Hal itu membuktikan bahwa larutan garam dapat mempertahankan pH-nya di dalam larutan asam ataupun larutan basa. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini ialah mengacu pada rumusan masalah yang sudah disebutkan di awal video. Yang pertama yaitu bagaimana sifat dari larutan penyangga atau buffer. Jawabannya adalah larutan penyangga atau buffer dapat mempertahankan pH-nya saat direaksikan dengan larutan asam atau basa karena tidak berubah warna. Lalu rumusan masalah yang kedua, larutan apa saja yang termasuk larutan penyangga atau buffer? Jawabannya bisa disimpulkan dari video bahwa yang termasuk larutan penyangga atau buffer merupakan larutan garam. Karena pada saat direaksikan dengan larutan asam atau basa tidak berubah warna yang mengindikasikan bahwa larutan garam dapat mempertahankan pH-nya. Sedangkan cairan indikator saat direaksikan dengan larutan asam atau basa berubah warna yang mengindikasikan bahwa pH-nya berubah.
Ini berarti yang termasuk larutan penyangga ialah larutan garam. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari praktikum ini sudah tercapai. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.